Jelang lawan Dewa United, Persib diterpa kabar buruk Klok dan Beckham. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, kemungkinan besar bakal absen pada pertandingan tandang BRI Liga 1 2024/2025 menghadapi Dewa United, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, karena mengalami cedera lutut. Cedera tersebut membuat Beckham pada sesi latihan yang berlangsung di Stadion Arca Manik, Kota Bandung, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, harus mendapatkan program latihan terpisah ditemani oleh tim medis Persib. Lebih lanjut, Beckham menuturkan, cedera tersebut didapat olehnya ketika pertandingan pamungkas Grup A Turnamen Pramusim Piala Presiden 2024 menghadapi Persis Solo di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu. Kemarin ada rasa sedikit gak nyaman bagian lutut yang kemarin sempat cedera lawan Solo. Tadi Beckham ada latihan terpisah sama tim medical, kata Beckham saat ditemui di Stadion Jabar Arca Manik, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Pemain yang menggunakan nomor punggung 7 ini masih merasakan nyeri, sehingga saat ini akan fokus untuk memulihkan kondisinya agar cepat pulih. Selain itu, adik kandung Gianzola ini rela absen pada pertandingan menghadapi Dewa United ataupun hingga pekan ketiga BRI Liga 1 2024/2025, agar cedera pulih 100%. Saya rasa masih butuh recovery lagi, karena ada rasa yang gak nyaman kalau dipaksakan juga untuk kedepannya, ungkapnya. Lebih baik Beckham kehilangan 1-2 game berikutnya daripada Beckham harus main tapi tidak maksimal, tegas pemain jebolan diklat Persib ini. Sebelumnya pada pertandingan pembuka kompetisi BRI Liga 1 2024/2025 menghadapi PSBS Biak, Beckham sebenarnya sudah diturunkan oleh Bojan Hodak sebagai pemain pengganti di babak kedua. Selain itu, pada pertandingan kandang di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung tersebut dia juga berhasil mencetak 1 dari 4 gol skuad Maung Bandung. Menurut Beckham, pada pertandingan tersebut kondisinya memang cukup baik, namun dia tak menampik masih merasakan keluhan di bagian lututnya, sehingga dia harus kembali menepi untuk memulihkan kondisinya. Ia ada rasa sakit waktu kemarin. Beckham sempat konsul juga sama tim medical juga apakah Beckham harus melakukan treatment atau apa. Saya rasa tim medical lebih tahu, tegasnya. Lolos syarat naturalisasi. Tom Haye minta Shin Tae-yong rekrut Nick Kuiper untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Telah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi, Timnas Indonesia bisa panggil bek tangguh ex-rekan Tom Haye di kasta teratas Eropa buat ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil pada putaran ketiga. Tergabung di grup C, nantinya skuad Garuda akan saling bersaing dengan sejumlah tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, serta Bahrain. Jelang pertandingan perdana bulan September nanti, Timnas Indonesia berpotensi tak bisa diperkuat sejumlah pemain terutama di lini pertahanan. Dua pilar Timnas Indonesia yakni Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen saat skuad Garuda bertandang ke markas Arab Saudi. Keduanya harus absen lantaran terkena akumulasi kartu dari pertandingan sebelumnya. Kehilangan Jordi Amat dan Justin Hubner yang merupakan tumpuan di pertahanan, diprediksi bakal membuat pelatih Shin Tae-yong cukup pusing mencari pengganti. Meski begitu,
Sintayong bisa melirik salah satu pemain jebolan kasta Eropa yang saat ini sudah lolos syarat untuk dinaturalisasi sebagai amunisi tambahan buat timnas Indonesia. Adalah Nick Kuiper. Pemain berusia 31 tahun tersebut lolos syarat naturalisasi lantaran sudah 5 tahun berturut-turut berada di Indonesia. Sebagai informasi, Nick Kuiper merupakan pilar asing Persib yang cukup setia bersama Maung Bandung. Datang pada tahun 2019 lalu dari klub Belanda, ADO Den Haag, tercatat Nick Kuiper tak pernah hengkang ke tim lain sampai musim ini. Selama memperkuat Persib, pemain berusia 31 tahun tersebut mampu catatkan 123 penampilan di semua ajang dengan torehan 6 gol serta 3 assist. Bahkan, Nick Kuiper merupakan tembok kokoh Persib saat merengkuh gelar juara Liga 1 di musim lalu. Meski Maung Bandung berganti pelatih, namun Nick Kuiper selalu jadi andalan dengan torehan 34 laga, serta mencetak 1 gol dan 1 assist sepanjang musim 23/24. Berbekal postur tubuh 193 cm dan kemampuan membaca arah bola yang baik, Nick Kuiper bisa jadi opsi cadangan buat timnas Indonesia jika nanti resmi dinaturalisasi. Secara pengalaman, Nick Kuiper terbilang cukup kenyang di kompetisi Eropa. Sebelum berseragam Persib, tercatat mantan penggawa FC Emmen ini cukup rutin main di kasta teratas serta kasta kedua Liga Belanda. Melansir dari Transfermarkt, diketahui bahwa Nick Kuiper mampu bermain sebanyak 150 pertandingan di Keukenkampioen-divisie. Sedangkan di Eredivisie, dirinya mampu bermain sebanyak 28 pertandingan dan mencetak 1 gol. Di kasta tertinggi Liga Belanda juga, Nick Kuiper pernah berada satu tim dengan bintang timnas Indonesia, Tom Hayes, saat keduanya masih memperkuat ADO Den Haag. Sementara itu, Nick Kuiper sendiri mengaku tak menutup kemungkinan untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Dalam salah satu podcastnya bersama Mark Klok, pemain kelahiran Maastricht itu belum bisa menjawab perihal kemungkinan menjadi WNI. Namun juga tidak memberikan pernyataan menolak andai mendapat kesempatan. Saya tidak tahu, saya pikir masih terlalu dini untuk itu. Tapi untuk saat ini saya fokus pada tahun pertama saya, ujar Kuiper dalam podcast Mark Klok. Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup, jadi sekarang saya bisa mengatakan ya atau tidak, ucapnya. Andai Nick Kuiper benar-benar bakal dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia, menarik dinanti kiprah sang bek Belanda tersebut saat berseragam merah putih. Bobotoh diimbau tak away day ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. Dewa United akan menjamu Persib Bandung pada Pekan 2 Liga 1 2024/2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Jelang laga itu, manajemen Persib Bandung mengingatkan bahwa sampai saat ini masih ada larangan supporter tim tamu datang ke stadion. Karenanya, Bobotoh pun diingatkan untuk tidak memaksakan diri datang ke Stadion Kapten Iwayan Dipta pada hari Senin besok atau tidak melakukan away day. Vice President Operationals PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat, mengajak Bobotoh untuk mendukung Persib Bandung dari rumah saja atau di lokasi nonton bareng, nobar. Kami mengingatkan kembali soal regulasi larangan away day ini masih berlaku di musim ini. Makanya, kami berharap dukungan berupa doa dari rumah atau tempat nonton bareng saja. Tak perlu datang langsung ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, kata Andang. Andang berharap agar Bobotoh bisa mematuhi aturan yang telah ditetapkan di Liga 1 musim ini. Menurut dia, pelanggaran atas regulasi tersebut pun akan menghadirkan sanksi berupa denda, baik buat tim tamu maupun tuan rumah. Regulasi larangan away day ini masih diberlakukan karena persepakbolaan nasional masih terus dipantau secara ketat oleh FIFA. Semoga semua pihak bisa memahami situasi ini. Tetap dukung Persib dengan positif yang sedang dalam tren positif juga, katanya.
Persib tanpa Dimas Drajat di beberapa pekan. Persib dipastikan tanpa striker Muhammad Dimas Drajat beberapa pekan. Persib mendapat surat dari PSSI untuk melepas Dimas Drajat membela tim nasional, Timnas Indonesia yang akan menjalani babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, pada tanggal 10 September tahun 2024, tim racikan Sintayong akan berjumpa lawan kuat lain yakni Australia. Laga ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Sintayong akan memanggil 26 pemain untuk dua laga tersebut. Pihak Sintayong belum mengumumkan siapa saja pemain yang dipanggil. Namun, satu pemain sudah pasti dapat panggilan. Persib Bandung membuat pengumuman ihwal pemain mereka yang dipanggil Timnas Indonesia. Lewat situs resmi klub, Persib memastikan Dimas Drajat dapat panggilan dari Sintayong untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Pemanggilan penyerang berusia 27 tahun itu disampaikan PSSI kepada Persib melalui surat bernomor 3827, AGB 527, V2024 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, tulis situs resmi Persib Bandung. Biasanya, selain Dimas Drajat, ada pemain Persib lain yang sering dapat panggilan ke Timnas Indonesia. Mereka antara lain Edo Febriansyah, Rahmat Irianto, dan Mark Klok. Mark Klok bahkan dipercaya menjadi kapten pada beberapa laga Timnas Indonesia. Namun, dengan banyaknya opsi di lini tengah, nama pemain berusia 30 tahun itu mulai terpinggirkan. Bojan pertimbangkan ubah komposisi starter melawan Dewa. Komposisi starter Persib kemungkinan mengalami rotasi di laga kontra Dewa United. Bojan Hodak masih memantau ketersediaan pasukannya tampil di pekan kedua Liga 1 2024/2025. Pria asal Kroasia ini merupakan pelatih yang cukup memegang prinsip tidak mengubah tim yang menang di laga sebelumnya. Biasanya Bojan memasang komposisi starter yang sama untuk laga berikutnya. Persib sendiri di laga pekan pertama menang melawan PSBS Biak dengan skor 4-1. Namun situasi di timnya saat ini kemungkinan memaksa sang pelatih mengubah susunan pemain intinya. Kita akan lihat, tim yang menang di laga sebelumnya, ketika menang di satu pertandingan, maka seharusnya tidak perlu banyak melakukan perubahan, ujar pria berusia 53 tahun ini saat wawancara usai latihan, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Salah satu pemain inti yang statusnya masih tanda tanya, apakah bisa dipasang atau tidak adalah Mark Klok. Jika sang kapten kesebelasan harus diparkir, maka Bojan harus menggantinya dengan pemain lain. Mungkin kami akan memaksakan, kita lihat kondisi Mark Klok apakah dia bermain atau tidak, mungkin kami terpaksa melakukan 1-2 perubahan. Masih akan kita lihat nanti, kata dia. Bojan Hodak tidak mau memaksakan para pemain yang cedera untuk tampil. Selain Mark Klok, Beckham Putranugraha juga bermasalah dengan kondisinya dan kini sedang ditangani oleh tim medis. Klok mengalami masalah di otot betisnya, sedangkan Beckham menderita cedera lutut. Cedera kedua pemain ini sebenarnya didapat di Piala Presiden 2024 lalu dan kini masih dalam proses pemulihan. Masih 50-50 untuk bermain, ini bukan cedera yang serius, tapi kami tidak mau mengambil risiko. Situasinya karena ini masih di awal musim dan dua pemain ini mulai cedera di Piala Presiden. Karena itu, mereka tidak fit dan masih akan kita pantau, ujar dia. Jika kondisinya belum memungkinkan untuk bermain, Klok dan Beckham akan diistirahatkan dulu dan absen membela Persib melawan Dewa United. Ini dilakukan untuk menekan risiko mereka mengalami cedera yang lebih parah. Mungkin mereka akan melewatkan satu pertandingan, tetapi kami tidak mau mengambil risiko mereka akan menderita cedera panjang. Untuk hal ini, kami akan segera putuskan, ujar mantan pelatih Kuala Lumpur City ini memungkasi. Laga Persib melawan Dewa United dijadwalkan mentas pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024 mendatang.
Maung Bandung berstatus sebagai tamu dan pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Drawing AFC Champions League 2024 hari ini Persib Bandung dikepung klub Korea dan Malaysia. Pantau dan update hasil drawing grup AFC Champions League 2024 klub hari ini Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024. Persib Bandung berpeluang besar berada di grup berat dalam zona timur AFC Champions League ACL 2, yang digelar hari ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengundian dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung, seperti diketahui menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kancah ACL. Ada 16 tim yang akan bersaing dan dibagi ke dalam 4 grup, dengan masing-masing beranggotakan 4 tim. Sesuai peringkat dan poin klub, Persib Bandung berada di pot 4 drawing ACL 2, atau bisa dikatakan sebagai pot non-unggulan. Di fase ini setiap tim akan melakoni 6 pertandingan terdiri dari 3 laga home dan 3 laga away. Tim yang meraih poin tertinggi yakni juara dan runner-up grup berhak lolos ke babak berikutnya, atau babak 16 besar. Adapun babak 16 besar akan dimainkan pada bulan Februari tahun 2025 mendatang dengan sistem kandang dan tandang. Sementara babak perempat final akan digelar pada tanggal 4 Maret tahun 2025. Sementara babak semifinal pada bulan April tahun 2025. Adapun partai final akan digelar pada tanggal 17 Mei tahun 2025. Berdasarkan mekanisme undian, Persib yang menempati pot non-unggulan di pot 4 akan melawan tim-tim unggulan di pot 1, 2 dan 3 sesuai urutan. Di pot pertama Persib bisa satu grup dengan Sanfrecce Hiroshima, Jepang, Jeonbuk Hyundai Motors, Korea Selatan, Zhejiang FC, China, Bangkok United FC, Thailand. Sanfrecce Hiroshima, Jepang, Jeonbuk Hyundai Motors, Korsel, tentunya menjadi unggulan dengan pengalaman bermain di Liga Champions Asia. Persib juga bisa berjumpa wakil Asia Tenggara seperti wakil Malaysia Selangor FC, Malaysia, yang menempati pot 2. Adapun tim yang tentunya cukup diunggulkan di pot 2 ada wakil Australia Sydney FC. Sementara di pot 3 relatif merupakan tim-tim yang memiliki kekuatan relatif sama dengan Persib Bandung. Ekspektasi tinggi bobotoh jadi tambahan semangat Kocijan. Matteo Kocijan mewajarkan supporter memiliki ekspektasi tinggi untuk tim pada musim ini. Itu karena Persib di musim lalu sukses keluar sebagai juara dan ingin mempertahankannya. Gelandang bertahan asal Kroasia ini merupakan muka baru yang didatangkan di awal musim 2024/2025. Dia pun harus memikul beban untuk mengantarkan kembali Maung Bandung ke singgasana juara di akhir musim. Menurutnya, wajar jika bobotoh punya harapan yang besar untuk tim. Kocijan pun akan menjadikan harapan dari supporter untuk menjadi motivasi tambahan guna tampil maksimal dan membantu tim meraih kemenangan. Terkait bobotoh, ekspektasinya itu begitu tinggi. Memenangi kejuaraan, khususnya setelah tahun lalu, ini tidak akan mudah, tutur pria berusia 29 tahun ini ketika diwawancara awak media belum lama ini. Tapi saya pikir itu pantas diharapkan oleh mereka dan kami akan melakukan yang terbaik mewujudkan itu kembali dan kami bisa menikmatinya bersama lagi. Lanjut mantan pemain FK Partizani tersebut. Bukan hanya berusaha maksimal di Liga 1, tapi tim asuhan Bojan Hodak ini ingin berbicara banyak pada gelaran AFC Champions League 2. Seperti diketahui, Persib menjadi wakil Indonesia di kompetisi Asia. Karena itu, sang pemain punya target tinggi pada musim debutnya bersama Maung Bandung. Tujuannya adalah, tentu saja untuk menjadi juara lagi dan menunjukkan yang terbaik di AFC, kata pemain asal Kroasia ini. Kocijan adalah pemain asing pertama yang direkrut pada musim 2024/2025. Sudah selama 1 bulan dia berada di Indonesia dan mulai menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Menurutnya, tidak sulit untuk beradaptasi di Bandung. Saya beradaptasi dengan sangat baik di Bandung.
Saya sangat menikmati berada di sini, dan saya harap bisa terus menikmatinya hingga masa akan datang, tukas dia. Persib Bandung wajib waspadai sosok yang pernah jadi incaran Bojan Hodak di Dewa United. Persib Bandung pada laga pekan kedua akan bertemu Dewa United pada lanjutan Liga 1 2024/2025 yang akan digelar Minggu, tanggal 19 Agustus tahun 2024, malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, atau pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Menghadapi Dewa United nanti, tim Persib Bandung wajib mewaspadai sosok Alexis Messidoro yang pernah jadi incaran Bojan Hodak untuk masuk dalam skuadnya. Persib Bandung yang mengawali kiprahnya di Liga 1 2024/2025 dengan menang besar atas PSBS Biak tersebut tentu tak ingin kehilangan momentumnya ketika bertemu Dewa United nanti. Namun, Persib Bandung wajib mewaspadai satu sosok incaran Bojan Hodak, yang sempat lepas karena bergabung ke Dewa United di Liga 1 2024 ini. Dewa United berhasil memenangi perburuan Alexis Messidoro yang sebelumnya sempat mencuri hati pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Bojan Hodak mengungkapkan Persib Bandung tak bisa mendatangkan Alexis Messidoro yang mundur dari Persis Solo. Pasalnya, Dewa United lebih dahulu hadir dengan menawarkan dana yang lebih besar ketimbang Pangeran Biru. Ketika Messidoro mau, Dewa United menaikkan harganya sampai 50%, lanjut pelatih Persib Bandung tersebut. Kini, Alexis Messidoro sudah bergabung dengan Dewa United dan memakai nomor punggung 9, yang mana kans mengancam Persib Bandung di pekan kedua Liga 1 2024 kelak. Alexis Messidoro tentu bisa menjadi pengatur serangan Dewa United dari lini tengah bersama Hugo Gomez untuk memberi umpan-umpan manis kepada Alex Martins maupun Taisei Marukawa kelak. Di pekan perdana Liga 1 2024 lalu, Alexis Messidoro sudah tampil bersama Dewa United ketika melawan Arema FC meski hasil laga hanya imbang. Melansir dari bolasport.com, Alexis Messidoro merupakan satu pemain yang sempat diminati Bojan Hodak untuk direkrut Persib Bandung. Kita tahu setiap tim yang punya uang pastinya mereka menginginkan pemain-pemain yang berkualitas. Dewa United salah satunya, ujar pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Melirik dari Transfermarkt, Alexis Messidoro sendiri sudah 4 kali melawan Persib Bandung di Liga 1 Indonesia saat masih berseragam Persis Solo. Dari 4 pertandingan tersebut, Alexis Messidoro sudah 1 kali mencetak gol ke gawang Persib Bandung dan berkontribusi 2 assist ketika bertemu Pangeran Biru. Tentu, bakal menjadi tugas berat bagi Mark Klok, Matteo Kocijan, hingga Deddy Kusnandar untuk mematikan langkah Alexis Messidoro di pekan kedua Liga 1 2024 mendatang. Namun, di sisi lain Dewa United belum pernah meraih kemenangan ketika bertemu Persib Bandung di kancah Liga 1 Indonesia. Dari 4 pertemuan, Dewa United kalah 2 kali dan meraih 2 hasil imbang di Liga 1 Indonesia ini. Dengan hadirnya Alexis Messidoro, Dewa United bisa mengejutkan Persib Bandung dan memutus rekor buruk pertemuan pada pekan kedua Liga 1 2024 mendatang.